Setiap hari yang kita lalui adalah hal yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tak ada kata menyerah. Tak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan dan ketakutan. Karena keterbatasan itu menyakitkan dan menghamba pada ketakutan hanya akan memperpanjang barisan perbudakan. Jangan pernah berhenti berjuang. Jangan pernah menyerah. Jalani proses demi proses. Semakin sulit, semakin baik. Semakin manis kemenangannya. Karena apa yang membentuk kita dalam proses itu jauh lebih penting daripada impian itu sendiri. Menggali potensi diri, membangun karakter, menumbuhkan keberanian, memperkuat keyakinan, mengembangkan kreativitas, membuka pola pikir, memperluas sudut pandang, memperbanyak wawasan, melebarkan jaringan, kobarkan semangat, mantapkan langkah, bulatkan tekad, satukan visi misi. Pastikan di hari-hari ke depan kita akan menjulang tinggi dan memberi manfaat untuk banyak orang. Ayo bersama-sama kita selesaikan apa yang sudah kita mulai. Smart Team! Smart Team! Pesona Kahuriban! Pesona Kahuriban! Siapa kamu? Siapa kamu? Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, alhamdulillah sebelumnya kita masih disempatkan untuk kumpul bersama dalam acara Revolusi Mental. Diharapkan acara ini terus menumbuhkan kita ke pribadi yang lebih baik lagi, buat kita semakin ke arah yang kita inginkan, ke arah yang mana ketika kita punya niat ingin berbenah, disinilah tempatnya, disinilah yang selalu kita jadikan tempat penggodokan diri kita untuk menjadi sesuatu tadi SDM yang lebih baik lagi. Sebelumnya, setiap acara Revolusi Mental, gue selalu ngajak kita semua mengingatkan terus untuk sama-sama kita kosongkan gelas kita, supaya apapun nanti yang disampaikan, pengetahuan, ilmu, entah apapun nanti yang disampaikan dapat terserap semua, dapat kita ambil pelajarannya, sehingga ke depan kita bisa terus paham praktek-praktek dari pelajaran yang kita dapatkan. Hingga nggak cuma sekedar kita jadi pelengkap, nggak cuma sekedar kita jadi pendengar, tapi kita menjadi eksekutor dari apa yang kita pelajari. Kita bisa praktekkan apa yang kita pelajari tadi. Ya, bismillah, siap. Kita mulai acara kita. Ya, sebagai pembukaan. Udah hampir 3 bulan, karena materi ini akan kita teruskan sampai benar-benar kita benar-benar bisa memahami sedikit demi sedikit bagian-bagiannya daripada titik nol. Kita akan terus bahas tentang titik nol sampai kita benar-benar bisa paham. Karena sejauh ini yang kita semua merasakan, kita sudah berapa memahami tentang praktek-prakteknya dari bagian-bagian kecil. Di minggu kemarin kita belajar tentang untuk mencari tahu, menanyakan apa sih maksudnya dari setiap keadaan yang hadir dalam kehidupan kita. Dengan kita belajar mencari tahu setiap keadaan, kita akan belajar lebih peka lagi terhadap keadaan. Misal pagi ini kenapa gua ketemu sama si A.
Adakah yang bisa kita cari tahu maksud Tuhan kita bertemu sama si A? Atau kenapa kendaraan yang kita pakai tiba-tiba mogok? Atau keadaan pekerjaan yang tiba-tiba kayaknya sulit? Nah, jadi dengan kita belajar mencari tahu maksudnya, kita akan melibatkan Tuhan selalu dalam keadaan kita, dalam keseharian kita. Kenapa? Kita akan bertanya, ya Allah, kenapa sih gue ketemu sama si A ini pagi ini? Ya Allah, kenapa sih kayaknya pekerjaan yang gue kerjakan sekarang kayak rasanya sulit? Ya Allah, kenapa kok gue dari tadi kayak kebingungan? Atau oh gue dihadapkan konsumen yang nyebelin kok begini, kenapa sih ya Allah, maksudnya apa? Kita terus cari tahu sehingga kita secara tidak langsung melibatkan Tuhan dalam keseharian kita. Disinilah kita akan menumbuhkan kepekaan yang akhirnya apa ya, ini buah daripada latihan tadi, sehingga akhirnya kita ya kayaknya apa ya, bukan kesel dulu yang di depan. Bukan kesel dulu yang di depan. Karena kita belajar cari tahu ya setiap harinya. Kalau kemarin gue tanya, coba flashback seminggu ke belakang apa yang bisa jadi pelajaran praktek titik nol kemarin. Ternyata ada yang lewat dari seminggu, ada yang bulan kemarin, ada yang beberapa waktu yang lalu yang disampaikan. Kenapa enggak hari ini yang diceritakan? Kan itu. Kenapa? Karena enggak ngeh kalau hari ini kita melewati hari ini, bahwa dalam hari ini banyak kebesaran Tuhan yang kita lalui. Banyak hal-hal yang dihadirkan oleh Tuhan dalam keseharian kita, cuma kitanya nggak peka sama keadaan itu. Terus kalau boleh gua cerita hari ini tadi, ya ibu, ya mertua mau pulang kampung lagi karena baru dari sini. Dari tadi mau ke loket. Jadi tadi mertua gua mau pulang, gua mau pesen Grab, susah, kagak ada, sampai coba Gojek, susah juga nggak ada. Karena belajar juga kemarin apa sih maksudnya kan gitu, bertanya apa sih maksudnya, sampai akhirnya tadi udahlah gue coba-coba tadi karena handphone dipegang si Ayu, nelpon pakai punya si Fahmi tadi, coba ngomong sama Bang Ucok tadi, alhamdulillah dipinjamin Bang Ucok, jadi tadi si Ari nganterin. Cuma sebelum itu gue mampir ke rumah ya, gue datang ke rumah. Kalau tadi jam 11 aja gue ke sana, gue kayaknya nggak bisa nganterin. Tapi akhirnya gue datang ke rumah, gue duduk, ibunya si Uti ngomong, ini kok handphone kenapa ya? Katanya nggak ada sinyal gitu. Padahal baru kemarin dibeliin kartu kuota gitu kan. Oh iya, coba sini handphonenya. Gue cek, gue bikinin mode pesawat segala macam, gue coba telepon bolak-balik biasa sama data, semuanya nggak bisa. Ternyata akhirnya gue cek, oh ini belum diregistrasi kartunya. Ya, setelah gue registrasi, oh bisa. Nggak ngeh gue, oh bisa. Ternyata gue coba telepon kartu data, oh bisa. Gue ngambil kesimpulan, oh mungkin nggak sih tadi kenapa ditunda dulu berangkatnya, nggak ada Grabnya, nggak ada Gojeknya, mungkin tuh handphone minta dibenerin dulu kartunya, nggak ada datanya yang belum bisa dipakai. Gue sampai nggak, oh iya mungkin ini ya kali gitu. Walaupun mungkin maksudnya berbeda lagi, cuma karena kita mencari tahu maksudnya dalam setiap keseharian kita itu, kita akan belajar terus. Jadi peka. Jadi apa ya? Nggak kesel tadi Grabnya nggak ada, nggak kesel tadi si Gojeknya nggak ada. Akhirnya dibawa enjoy aja datang ke rumah. Oh ini ternyata maksudnya tadi. Dan kita setiap hari mengalami hal-hal yang seperti itu. Makanya kenapa kemarin gue bilangin coba flashback seminggu ke belakang, pas ceritakan apa yang menjadi pengalaman kalian mengenai pelajaran titik nol ini. Karena setiap hari itu kita selalu menemukan hal, bukan berarti ketika kita bangun tidur kita tiba-tiba sudah ada di kantor. Bukan tiba-tiba bangun tidur sudah ada di kantor pemasaran. Ada prosesnya kita bangun. Bangunnya jam berapa? Kok bisa sih gue kebangunnya jam 7:30, jam 8:30? Apa ya maksudnya? Kok bisa sih gue kebangunnya kepagian? Alarm gue jam 7:30, tapi gue bangunnya 5:30. Enggak protes dulu, akan alarm belum bunyi, tidur lagi. Kau udah pasang kesiangan, ribut.
Oh tadi ketemu si A ngeselin, ribut. Nggak kayak gitu akhirnya. Nah, jadi itu pembukaan awal dari gua. Semoga kita terus belajar ke arah sana, bagaimana memahami maksudnya, sehingga kita pun akan terpekakan terus dalam setiap keadaan, bukan mengedepankan emosi kita, kesel kita, marah kita. Akhirnya kita bisa mencerna dulu baik-baik, membawa pikiran tenang dalam setiap keadaan, sehingga kita nggak keburu sewot dulu, tapi kita pelajari dulu keadaannya, sehingga kita bisa terus terbawa suasananya dengan Tuhan tadi. Oke? Belum gua tutup, nanti 1 2 3 sampaikan dulu ceritanya hari ini dan kenapa bisa telat juga datangnya tadi. Terus apa pelajaran yang didapat dari pagi sampai dengan hari ini, ada nggak di sana termasuk dalam praktek yang kita praktekkan dalam pelajaran titik nol. Mungkin mulai dari yang duluan datang, Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesona keuripan juara 2. Ya, jadi saya ceritakan dari pagi sampai sore itu alhamdulillah eh, mulai dari diterapkan dengan adanya apa? Sekarang harus jam 8. Ya alhamdulillah. eh jam Pokoknya itu alhamdulillah itu jadi pelajaran banget bagi saya. Ya terutama jadi kalau misalkan kita lebih pagi itu banyak sekali yang bisa dikerjakan. Ya terutama kita bisa membantu istri di rumah, bisa beres-beres, bisa semuanya lah ibaratnya. Jadi banyak pelajaran banget bagi saya juga. Jadi selain itu saya juga bisa apa namanya bisa eh, nerimalah apa yang diterapkan oleh perusahaan sehingga saya juga bisa apa namanya banyak belajar lah. Nah kalau untuk terlambat ke sini tadi, jujur tadi saya habis mandi, terus nganter anak ngaji, ternyata nggak ngaji, jadi saya jemput lagi jam 7, habis habis jemput saya beli makanan, habis beli makanan, naruh di rumah langsung sini lagi. Ternyata masih telat juga. Dan saya terima. Iya, saya terima. Ya, ya alhamdulillah, saya terima dengan senang hati. Kita memang harus disiplin itu memang harus kita jalankan. Sehingga kita akan menjadi pemimpin-pemimpin yang apa? Pemimpin yang bijak lah ya. Ya mungkin itu aja aku. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mungkin kata Bang Riko dengan menerapkan SOP perusahaan ya. Sebenarnya ini cambukan untuk kita semua sebenarnya. Untuk pribadi saya sendiri sih apalagi gitu ya. Jadi sebenarnya dengan adanya SOP ini kita itu disuruh bangkit lagi, semangat 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 45. Jangan merdeka doang dong. Iya. Jadi sebenarnya sih emang pas kemarin pun waktu di Bandung di share sama koordinator ataupun di tim juga di share, dibilang kaget sih enggak, cuman ya ada ada bahasa doang, ada bahasa sedikit gitu. Karena pas pulang dari Bandung itu tumben-tumbenan PK3 udah penuh, kantor udah penuh, ada angin mana ini. Tapi mudah-mudahan aja sampai selamanya kita konsisten seperti itu ya. Ya kalau untuk kenapa barusan datang ke sini agak telat, emang kondisinya gerimis. Padahal itu di kondisinya gerimis. Segelinting ada sih berpikir
untuk kembali lagi gitu kan. Nggak dilanjutin ke sininya. Ada emang kepikiran seperti itu. Tapi emang udah ada agak basah sedikit, ya udah lanjutin aja. Ya mungkin eh, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Kenapa? Biarpun kita telat tapi kita harus datang. Tahu kok kita pasti dapat ilmu di sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cerita kenapa telat ya Bang Riko. Sebenarnya kalau diceritain sedih. Jadi kenapa saya telat ke sini ya, pertama memang lagi syukuran saudara di sana pindahan. Jadi saya ngebungkusin dulu karena saya tahu di sini pada lapar, belum pada pulang. Jadi saya ngebungkusin dulu buat teman-teman di sini, dan hujan-hujanan, sengaja hujan-hujanan juga, tidak neduh dulu. Jadi takut kesiangan. Jadi seperti itulah kronologis sedikitnya. Cuma memang tadi saya tiduran sebentar karena saya lihat jam, ternyata sudah jam 7 lewat. Jadi buru-buru berangkat ke sini. Ya untuk berikutnya, nah mungkin itu alasan kenapa saya telat datang meeting ini. Tadinya memang kalau nggak datang saya di SP. Jadi wah udah. Jadi saya datang aja. Bahaya ini, bahaya. Jadi seperti itu kronologisnya. Nah untuk untuk apa yang dilakukan hari ini tadi ya? Apakah mempraktekkan titik nol yang sudah kita pelajari selama ini? Ya mungkin secara sadar maupun tidak sadar ada mungkin yang dipraktekkan ataupun memang belum banyak. Jadi ada beberapa yang masih saya praktekkan, yaitu istilahnya ya untuk nahan emosi. Memang setiap hari itu yang sering dominan kita itu adalah emosi. Kebanyakan orang dominannya ke arah emosi, apapun yang dilakukan itu emosi. Emosi baik. Jadi kalau emosi biasanya saya ngerokok, ngopi, baru santai gitu. Jadi ya, jadi yang dilakukan ya mungkin lebih dominan ke arah sana. Yang dilakukan lebih dominan ke arah sana. Ya mungkin itu aja Bang Riko yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kebetulan saya juga belum makan, mau makan dulu sedikit karena diduluin oleh Agung. Jadi seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa? Jadi tadi padahal tuh bagus tuh, kenapa telat ya kan? Nggak ngerti juga kenapa kalau misalkan telat tiba-tiba disuruh berdiri, tiba-tiba disuruh ngomong ya kan? Kalau misalkan sengajanya kayaknya belum tentu dapat kebagian. Apa? Jadi sering-sering aja. Nanti lebih lama lagi. Oke tadi ya itu yang disampaikan sama teman kita. Sebenarnya kemarin kita belajar banyak tentang titik nol itu. Dasarnya titik nol kemarin yang kita pelajari adalah merasa. Merasa apa? Ada 3 hal. Yang pertama, merasa kalau kita tidak mampu apa-apa. Merasa ya. Merasa kalau kita tidak mampu apa-apa. Kemudian yang kedua, merasa kalau kita tidak punya. Merasa. Bukan beneran tidak punya, merasa dulu. Merasa tidak punya apa-apa. Yang terakhir, merasa lagi. Merasa kalau diri kita ini bukan siapa-siapa. Pernah kita ngalami hal itu secara kenyataan? Pernah kita berada di titik terendah dalam hidup kita? Pernah kita benar-benar merasakan bahwa kita nggak punya apa-apa? Yang kedua, kita benar-benar bukan sekadar merasa lagi, tapi kenyataannya emang kita nggak punya apa-apa. Kemudian kita emang nggak bisa apa-apa. Dan terakhir, boro-boro kita emang ngerasa bukan siapa-siapa dan dianggap bukan siapa-siapa. Pada saat titik terendah dalam hidup kita, kenyataan yang kita alami, tapi yang sekarang kita pelajari adalah rasa yang seperti itu yang kita terapkan. Rasanya aja. Jadi jangan sampai
Tuhan izinkan kita untuk benar-benar berada di tempat itu lagi, baru kita ngerti rasanya. Ya, yang sudah sempat pernah merasakan, sudah sempat pernah kejadian dulunya, ingat lagi pada saat dulu, rasa seperti apa yang kita rasakan. Benar nggak pada saat itu kita merasa terbatas, nggak punya kemampuan? Benar nggak pada saat itu kita merasa kayaknya nggak ada siapa-siapa tempat kita minta tolong? Artinya kita bukan dianggap apa-apa, nggak dianggap siapa-siapa sama orang, boro-boro sama keluarga sendiri nggak dianggap. Di saat seperti itu kita tidak punya apa-apa. Artinya rasa yang pada saat kemarin yang kita alami, bawa rasanya dalam kehidupan kita pada saat ini. Sehingga kita akan selalu terstabilkan. Kenapa? Kita mau sombong dikit, ingat kejadian dulu, rasanya dapat. Rasa pada saat gue emang gak punya apa-apa, apa yang bisa gue banggakan? Rasa pada saat gue tidak mampu, tidak bisa apa-apa. Rasa gue bukan siapa-siapa. Rasanya itu yang dimunculin. Dan mudah-mudahan Allah jangan izinkan kita untuk berada di tempat itu. Karena kita sedang belajar rasanya. Merasakan. Sehingga dengan merasakan ini kita lepas tergantungan kita, lebih dekat kita dengan Tuhan kita. Karena udah gak tahu lagi mau kemana. Udah gak ngerti lagi mau minta tolong sama siapa. Boro-boro, keluarga aja gak nganggap kita ada. Mau minta tolong sama siapa lagi? Terus kita mau berharap kepada siapa lagi pada saat itu? Nah, rasa inilah yang harus kita bawa, kita kembangkan, kita pelajari pada saat ini. Sehingga kita semakin dan selalu dekat dengan Tuhan kita. Selalu libatkan Tuhan dalam keseharian kita. Dengan bertanya maksudnya, dengan mencari tahu alasan terjadinya hari ini, bertemunya dengan siapa. Kita akan pelan-pelan merasa peka, pelan-pelan merasa dekat, pelan-pelan akan menyaksikan bahwa setiap hari yang kita lalui adalah hal yang luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar beruntung lagi kalau ketemu duit 1.000 di jalan, nggak bilang beruntung lagi. Tiba-tiba datangkan bebek ngambang, nggak berbicara beruntung lagi. Karena itulah keluar biasaan Tuhan, maha besarnya Tuhan, kenapa kok bisa menghadirkan hal itu dalam kehidupan kita. Artinya, ya akan terlihat yang sebelumnya tidak terlihat. Yang sebelumnya hal luar biasa sering kita alami tapi kita nggak lihat. Dengan semakin pekanya kita, hal kecil sederhana seperti apapun, kita akan menganggapnya adalah hal yang luar biasa. Ketika kita bisa jalan sekalipun, kita akan menganggap kita bisa jalan ini adalah hal yang luar biasa. Ketika kita bisa ngomong, bisa bernapas, bisa segala macam apa yang kita lakukan, kita akan menganggap hal itu adalah hal yang luar biasa. Karena banyak orang yang belum punya kemampuan itu. Banyak orang yang mungkin di luaran sana boro-boro mau berdiri, duduk aja susah. Banyak di luaran sana boro-boro mau ngomong. Artinya kepekaan seperti inilah akan menumbuhkan syukurnya kita ke arah kemana? Makin dekat kita sama Tuhan tadi. Jadi kita tidak menghilangkan sama sekali. Karena kita sengaja melibatkan. Tidak menghilangkan Tuhan. Akhirnya dengan kita tidak menghilangkan Tuhan, memilih lebih dekat, keluar biasaan, kemahabesaran akan terlihat dengan sendirinya. Melalui mata hati kita. Karena keluar biasaan itu adalah masalah rasanya kita yang menganggap. Karena hal mustahil, sekali lagi gue bilang, hal yang mustahil adalah hal yang di luar logika. Artinya di luar daripada penangkapan atau daya pikir manusia. Nggak mungkin kita bilang di luar logika kalau masih dalam jangkauan pikiran kita. Artinya hal yang di luar logika ini, hal yang mustahil dipikirkan sama kita, hanya bisa diterima oleh perasaan, oleh hati.
Hati nih yang bisa mengerti hal-hal yang mustahil. Hati ini yang bisa menerima hal-hal yang tidak masuk akal. Dari hati inilah bentuk keyakinan kita pada bahwa benar ada Tuhan kita. Bahwa benar ada keluar biasaan ini bukan ulah tangan manusia seperti itu. Oke? Panjangan lagi. Ini pembukaan lagi tetap. Nah, untuk malam ini khusus gue minta nanti Bang Deki untuk menyampaikan materi karena nanti yang lain akan ketemu bagiannya untuk setiap sesi revolusi mental menyampaikan bukan cuma sekedar ngomong 2 menit, menyampaikan materi. Ya. Materi tetap berkutat seputar titik nol. Mau kita bahas tentang rasa tidak punya apa-apanya kah? Atau kita berbicara tentang yang lain yang seputaran dengan titik nol. Karena semua yang kita pelajari selama ini adalah yaitu ngumpulnya pada titik nol ini. Ya, oke itu aja dari saya sementara. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.